dalam undang-undang, termaktub dalam undang-undang, termaktub ya, tidak terkitab gitu. Itu pola-pola termaktub, ditulis. Maktub ditulis, kalau maklum diketahui, kalau masyhur dikenal. Ya, kalau maktub ditulis, kalau maklum diketahui. Ya, kalau masyhur terkenal atau dikenal. Maka kalau makruh terbaca, gitu. Kalau makruh terbaca, dibaca, maksudnya dapat dibaca. Kalau mafhum dapat dipahami. Mafhum, makruh, mansur, gitu ya. Itu satu pola lah. Nanti kita ketemu pelajarannya ya. Sekarang apa yang didengar, diucap, diingat-ingat. Didengar, diucap, diingat-ingat. Sudah ingat baru tulis. Jangan dengar tulis. Dibaca tidak, diingat-ingat tidak. Jadi lupa. Ya. Mansur ditolong, makruh dibaca, yang dibaca maksudnya, maklum yang diketahui, masyhur yang dikenal. Belajar menulis apa? Surat berarti kalau tidak terbaca lihat di HP saja. Fatwa itu pernah belajar di orang Arab langsung di Jakarta. Gurunya nggak pernah ngomong Indonesia, Arab terusnya. Ya, Arab terus. Dengar ucapan. Ya, alhamdulillah masih tersisa. Kalau belajar sama orang Arab, ngomongnya Arab terus. Ya. Saya nanya sama teman-teman yang belajar di Universitas Institut Bahasa Arab Sukabumi. Mahasiswa SMK pada masuk situ, langsung ngajarnya bahasa Arab semua, orang Arab semua. Kata saya, paham gak? Enggak. Sampai kapan Anda bisa mengikuti kuliahnya? Baru sudah 3 bulan katanya baru. Karena sering dengar kan, 3 bulan orang ngomong Arab terus, kan bagaimanapun mungkin kelihatan kalau melotot sedang marah, begitu ya. Oh kalau marah ngomongnya kayak gitu ya Arab ya. Oh kalau gitu nanya ya. Oh kalau nanya begitu ya orang Arab ya. Oh kalau gini suruh nulis ya. Karena ucapan dan pekerjaan itu berpadu ya. Akhirnya kayak kita belajar dengan waktu belajar kecil. Ya, waktu kecil kan nggak pernah diajari apa-apa kecuali ngomong sambil praktek. Cicing dan ngomong aja udah sebenarnya. Oh pas diem, oh benar setuju. Oh cicingnya diem betul. Betul tidak? Karena di pelototan jadi tahu cicing udah deh siap. Oh cicingnya diem. Pas ngomong lagi disayangkan lagi.
oh kalau tidak mau dicarikan diem, oh cicing tadi diem, itu aja. Nah sebelah sini seperti itulah ya. Ya nanti di sini lompat-lompat kalau begitu. Baik. Hal hada maqru'un, apakah ini dapat dibaca gitu? Ya tahu kan? Ya, ulangi. Hal hada maqru'un? Na'am maqru'un. Ya, ulangi. Hal hada maqru'un? Na'am maqru'un. Iqra'i. Kan langsung kan kalau saya ngomong iqra'i, Ustaz iqra'i itu isi filham nggak mikirin, yang penting kalau iqra'i baca, paham tidak? Itu maksudnya gitu. Du dengan ucap ingat dengan kan ingat yang mudah itnya ingat nah gitu, ingat ada ingat. Mau ditulis silakan untuk belajar tulis gitu ya, mau didengarkan saja la ba'sa, padahal la ba'sa kan ya, what never mind ya. Ayatun rabi'ah, ayat ke-berapa? Ayatun ula, ayatun tsaniyah, ayatun tsalitsah, ayatun rabi'ah.
foto saja. Jarang ada yang membuat cepat ya. Nah, cuma tangan nggak jalan-jalan. Foto saja. Dia membuat cepat foto itu. Jadi tulisnya dari foto ya. Di foto ditulis. Al-an naqra'u ma'an. Al-an apa tadi al-an? Naqra'u. Siapa yang kita baca ma'an bersama-sama? Bersama-sama al-an. Ayo al-an naqra'u ma'an. Al-an naqra'u ma'an. Al-an naqra'u ma'an. Ma'an itu apa? Together. Sama-sama. Let's read together. Ta'al. Mari kita baca bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal hafidti, apakah sudah hafal? Na'am hafidtu. Na'am hafidtu. Hal hafidti? Na'am hafidtu. Hafid hafal ya? Hal hafidti? Na'am hafidtu. Tu saya. Ya. Kalau di akhiran tu saya. Kalau di akhiran tak kamu. Ya. Kalau saya mah di awal mah betul tidak? Kamu tak, ya. Tapi kalau di akhiran saya tu. Ya. Ayati untuk kamu, perempuan ti. Kalau kamu perempuan laki-laki, tak. Kalau saya tu. Kalau kami, nah. Jadi hafidna, kami sudah hafal. Hafid tu, saya sudah hafal. Hafidta, kamu sudah hafal. Hafidti, kalau perempuan sudah hafal. Jadi tati tu daun cerah. Anwa ini jenis-jenis. Al kalimah kata. Anwa'ul kalimah jenis kata. Jenis-jenis kata. Ya, the kinds of word. Jenis-jenis kata. Kata bahasa Arab itu ada 3, isim, fi'il, dan haraf. Itu sebutannya. Masih apa?
Lupa. Pernah belum nyanyi itu? Baru sekali ya. Kata bahasa Arab. Ya, sama-sama. Kata bahasa Arab. Apa ya? Itu ada tiga. Itu ada tiga. Kata bahasa Arab. Itu ada tiga. Ya. Kata bahasa Arab. Itu ada tiga. Isim, fi'il, dan haraf. Isim, fi'il, dan haraf. Itu sebutannya. Itu sebutannya. Baik, nataghanna ma'an. Kita nyanyi bersama. Nataghanna bukan kita bernyanyi ya. Nataghanna itu nyanyi. Nataghanna kita bernyanyi. Ataghanna saya bernyanyi. Tataghanna kamu ta'al mari. Hayya bina mari. Nataghanna kita bernyanyi. Ya. Kata bahasa Arab itu ada tiga. Ya. Kata bahasa Arab. Itu ada tiga. Isim, fi'il, dan haraf itu sebutannya. Isim, fi'il, dan haraf. Itu sebutannya. Jadi isim, fi'il, haraf sebutan untuk jenis kata bahasa Arab ada tiga. Wawul kalimah jenis-jenis kata ada tiga. Ismun, fi'lun, harf. Isim, fi'il, harf. Isim contohnya ismun Allahu ar-Rahman. Isim. Fi'il contohnya na'budu, nasta'in, an'amta. Haraf contohnya mislu contohnya li, wa, ala, dan la. Kira-kira kebayang tidak perbedaannya? Terbayang tidak? Salah ya? Coba. Na'budu itu kami langit. Na'budu apa tadi? Kami beribadah. Kira-kira beribadah pekerjaan bukan? Nasta'inu kami mohon pertolongan. Kalau mau pertolongan berbuat bukan? Berbuat memohon kan? An'amta tanya engkau. An'am memberi nikmat. Jadi an'amta engkau memberi akhiran ya? Akhiran tak. An'amta engkau memberi nikmat. Kalau beri nikmat pekerjaan bukan? Nah, jadi fi'il pada umumnya berhubungan dengan pekerjaan atau peristiwa. Kemudahannya kata apa dalam bahasa Indonesia kalau berhubungan dengan pekerjaan? Nah, kira-kira gitu mudahnya. Fi'il itu kata kerja. Memang kata fi'il sendiri maknanya pekerjaan. Fi'il itu nama fi'il itu pekerjaan. Nah, kalau isim kira-kira apa ya? Kalau namanya ismun, nama Allah, Ar-Rahman, yang Maha. Kata apa ya? Ya, kata benda, kata sifat, pokoknya berhubungan dengan benda yang bukan pekerjaan dalam bahasa Arabnya kata apa saja yang bukan pekerjaan itu isim. Banyak tidak kata-kata yang bukan pekerjaan? Banyak. Jadi Al-Quran kalau ketemu kata-kata bukan pekerjaan pasti namanya isim. Contohnya Allah bukan pekerjaan kan? Ar-Rahman bukan pekerjaan. Ismun nama bukan kan? Orang mengatakannya kata apa sih yang bukan pekerjaan? Ini bukan pekerjaan kan? Kata apa ini? Jadi gampangnya isim itu kata mudahnya. Tapi yang paling akurat kata-kata yang bukan pekerjaan. Gitu. Ya, itu gampangnya ya. Isim itu kata-kata yang berkaitan dengan benda. Misalnya dengan tanam-tanaman, dengan apa namanya hewan-hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, manusia, itu semuanya kata benda. Ya, nama-nama hewan, ya, nama-nama manusia, semua kata benda isim. Kira-kira haraf apa ya bedanya? Bagi dan atas. Tidak. Kira-kira kebayang tidak? Kok harap kayak begitu ya? Keterangan. Tersambung. Masa jangan tersambung. Lah tidak. Masa
bagi, masa kata sambung. Ya kata sambung membuat saja. Nah, kata-kata yang bukan isim dan bukan fi'il. Gampang ya? Kan tinggal satu tuh. Gampang tidak? Kan tinggal satu tuh. Ya. Tadi kata fi'il kan perbuatan ya? Pasti bukan perbuatan kan? Ya, Arab itu karena kalau perbuatan udah kena fi'il kan? Kata-kata benda nih, hayawan, tumbuh-tumbuhan, orang, kata-kata benda yang ini nih, kata-kata sifat juga termasuk karena bukan pekerjaan kan? Itu namanya apa? Isim. Berarti harapku bukan isim, bukan fi'il kan gitu? Betul tidak? Nah, jadi definisinya sih harapku dalam bahasa Indonesia kata tugas. Kata apa? Tugas. Jadi kata itu kalau belum punya tugas nggak dipakai dia. Nggak bisa berdiri sendiri karena dia kalau dipakai itu kalau sudah bertugas, kalau tak bertugas nggak dipakai dia. Tidak bisa sendirian gitu Bu. Kalau saya ngomong misalnya apa ini spidol, kan kalau saya ngomong spidol ibu paham ya? Ya betul tidak? Ini spidol kan paham ketika saya ngomong spidol. Ya. Kami beribadah kan paham ya? Betul tidak? Nah, ada kata-kata yang nggak punya makna kalau nggak digabung dengan kata lain. Ya, tinggal, ke, dari, dan, kemudian. Coba kalau saya datang kemudian, ibu-ibu tidak paham tidak? Ibu ujuk harap. Jadi harap itu kata tugas, kata yang punya makna kalau sudah diberi tugas. Tugasnya apa? Bergantung. Kita mau apa? Nih, kamu ya tugasnya untuk ini, kamu tugasnya untuk ini. Kalau sudah ditugaskan, baru dia akan bermakna. Maknanya kalau ditempel dengan kata isim, ditempel dengan kata fi'il, baru dia punya arti. Gitu. Ya. Contoh, li, milik, bagi. Ya, ini buat. Jelas tidak? Ya, karena dia tugasnya menjelaskan benda berikutnya. Ini buat kamu. Baru jelas tidak? Berarti si buat ini punya tugas untuk kepemilikan. Gitu. Ini buat kamu. Oh, kamunya itu adalah pemiliknya kan? Maka si buat itu punya tugas menerangkan kepemilikan. Nah, gitu. Ya kalau nggak bisa, ini buat. Nah, nggak bisa dia sendirian. Tapi kalau ini pulpen kan jelas tuh, sendirian bisa dia, karena nggak harus bertugas apa-apa dia, gitu ya. Nah, contoh uang dan ibu saya punya uang dan terus segitu, paham tidak? Ibu saya punya uang dan sini garisnya, jelas tidak? Oh, saya punya uang dan apa kan gitu ya? Nah, karena dia punya tugas sih, dan itu tugasnya menggabung ini dan ini dan ini gitu kan? Nah, kalau saya punya uang dan harta, sidanya jelas tidak? Punya tugas tidak tuh? Tugasnya menggabung uang dan harta. Nah, gitu kata tugas itu. Jadi kata tugas itu kata-kata yang tidak punya makna yang jelas kecuali diganti dengan kata lainnya yang dimaksud adalah isim dan fi'il. Itu paham tidak nih? Paham ya? Atas kan gak jelas atas ya? Oh, bapak-bapak, ibu-ibu atas naon Ustaz? Ada jelas satu atas naon, karena dia punya tugas memperjelas kata berikutnya. Atas nama DKM saya mengatakan bahwa sekarang belajar bahasa Arab sudah selesai. Tapi udah jelas tidak? Atas nama, pakai nama kesana ya? Gitu. Paham tidak nih? Nah, sekarang kita ngecek ya. Insyaallah lah, mau logika bisa.
hal hafidti surah Al-Fatihah? Na'am. Hafidtu surah Al-Fatihah. Hal hafidti surah Al-Fatihah? Na'am. Nah, hafidtu surah Al-Fatihah. Hal fahimti? Tuh, fahimti mah pahamkah gitu. Apakah kamu paham? Fahimti. Kalau saya paham, fahim tuh. Kalau kami paham, fahim. Nah, kalau Anda paham, fahim. Nah, kalau saya paham, fahim tuh. Kalau kita paham, fahim. Nah, itu namanya akhirat yang punya makna saya, kamu. Nah, gitu ya. Jadi fiil kata kerja Arab itu ada yang awalan, ada yang akhirat. Ada yang awalan gabung akhirat. Nanti kita lihat ya. Nah, al-hafidni surah Al-Fatihah. Nah, hafid. Hafid. Itu apa tak? Ya, itu saya. Kalau tak, amta kamu. Engkau beri nikmat kan? Amta, engkau beri. Tapi kalau an'amtu, saya beri ini. Kalau an'amna, kami beri ini. Tinggal gitu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fahimta makna suratul Fatihah? Na'am, fahimtu makna surat Al-Fatihah. Ya, saya paham makna surat Fatihah. Sahih? Benar? Sahih? La. La. Benar sahih? La. Ghairu sahih, tidak benar. Ya. Sahih? Ya, sahih berarti benar sudah hafal apa tadi? Hafidta makna suratul Fatihah. Hal hafidti makna suratul Fatihah? La. Ma hafidtu. Tidak hafal. Ma hafidtu. Tidak hafal. Ma itu sama dengan la. Ma atau la. Nah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam itu berapa ya? Tahu kam? Kam berapa? Berapa? Kam kalimatan berapa kata? Kam apa? Kam kalimatan. Berapa kata? Bismillahirrahmanirrahim. Kam kalimatan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 7. Khams atau sab'ah. Sab'ah kalimat atau khamsu kalimat. 7 apa 5? Khamsa ya. Khamsu kalimat. Khamsu kalimat. Apa khamsu kalimat? 5 kan? Khamsu kalimat. Kalau 5 kalimat terus 5 kata. Kalau diserap ke bahasa Indonesia harusnya kata. Kalimat itu kan kata. Ya. Nah, kalau kalimat bahasa Indonesia itu ungkapan yang panjang-panjang itu kalimat, betul tidak? Saya sudah makan dari pagi, itu kalimat. Kalau bahasa Indonesia, kalau Arab mah nggak sepanjang itu, satu kata itu kalimat. Kalimat itu kata. Kalau kalimat bahasa Indonesia rangkaian kata-kata ya, itu sering tertukar, ya. Jadi Indonesia menyerap dengan makna yang lain gitu. Biasalah kalau dari Arab ke Indonesia suka membuat makna dari Arab. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Kam kalimatan? Khamsu kalimat. Awalan ayu kalimat kata apa? Bi. Awalan kalimat bi. Pertama kata bi. Ya, awalan kalimat bi. Apa awalan? Pertama kalimat bi kata bi. Ma makna bi? Dengan. Ya. Dengan. Hal bi ismu hal kalimat bi. Hal itu apa tadi? Apakah
kalimah bi. Apa kata? Hal kalimah bi ismun au atau fi'lun au atau harfun. Harfun. Karena tiba-tiba bi dengar. Saya mau pergi dengan. Ya, ibu-ibu dengan sesak ibu. Mafhum qabla? Paham atau tidak? Paham mafhum qabla? Paham atau tidak? Amda atau ya? Mafhum aula la. Kalau cuma dengan kan gitu ya. Nah, kalau kata-kata yang maknanya tidak jelas kecuali digandeng kata lain itu namanya harap, karena harap selalu punya mana kalau sudah diberi tugas. Betul ya? Bi harap. Nah, udah bagus ya. Di awalan kalimah bi harf. Bi kalimah harf. Tsaniyan ma ayu kalimah. Kata apa? Ayu kalimah tsaniyan. Ism. Ism itu ini sebenarnya aslinya Bu. Cuma dihilangkan nih alifnya. Dihilang. Setiap ucapan bismillahirrahmanirrahim alifnya dibuang. Ya, cuma kesepakatan aja. Ya. Tapi nanti Ibu kalau baca Iqra, alifnya keluar lagi. Iqra bismi rabbik. Tulisan bismi rabbik kalau Iqra mah. Tulisan bisminya tidak kayak gini, Bu. Ada alifnya ke situ tuh. Nah, gitu. Kalau nggak percaya lihat Iqra. Coba lihat yang bawa Quran. Bismi rabbik ada alifnya tidak? Siapa yang bawa Quran? Coba bawa Quran. Buka surat Al-Alaq. Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah Iqra. Nah, surah Iqra. Besi itu tercantum Ustaz ayat bismi yang ada yang pakai alifnya tidak? Ada alifnya. Jadi aslinya pakai alif, Bu. Ini kayak gini nih. Ismun. Bi ismin tadinya gitu, Bu. Bi ismillah tadinya gitu. Bi ismillah, bi ismillah, bi ismillah jadi bismillah. Kan kecepatan ya? Coba aja. Bi ismillah, bi ismillah, bi ismillah, bi ismillah. Dengar kan? Bismillah, bismillah, bismillah kan? Nah, itu orang Arab juga sering begitu, kecepatan-kecepatan picture alif. Karena sama saja bismillah, 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 bismillah. Kalau kan bismillah kan? Coba kalau dengar cepat bismillah, 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 bismillah. Sama dengan bismillah, bismillah, bismillah. Dengarannya sama kan? Maka tulisannya pun itu hilang. Ya, kecuali satu di bismillah. Ya, cuma satu itu yang alifnya ada. Untuk bismillahirrahmanirrahim di Al-Quran dan di bahasa Arab biasa pun dihilangkan. Tapi itu ismun tadinya. Nah, ismun apa ismun? Nama, kan gitu ya? Dengan nama. Ismun isim fi'il atau harf? Ismun. Terma ismun sudah. Sahih apa? Sahih ya. Tuma talitan. Kemudian ketiga ayu kalimah. Kata apa? Allah Rabbul Jalalah. Ya, Rabbul. Hal lafzul jalalah isim atau fi'il atau harf? Isim. Karena ketika disebut Allah jelas ya. Ya, kata tugas. Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Penyayang. Isim fi'il harf? Isim. Penyayang. Berarti kata sifat sudah masuk ke isim ya. Jadi kata sifat masuk ke isim. Karena bukan fi'il kan? Bukan pekerjaan, bukan kata tugas juga. Jadi sederhana ya. Ar-Rahim isim yang maha apa? Nah, jadi kam isman berapa isim fi bismillahirrahmanirrahim? Sitatul asma 5 apa? 5 wahid Ren salat arba'ah. Kam isman fi bismillahirrahmanirrahim. Berapa isim pada? Fi itu pada ya. Kam isman fi bismillahirrahmanirrahim. Berapa isim? Arba'atu asma. Isimnya dijamakan ya. Arba'atu
4 isim. Tunggalnya ismun, jamannya asma. Asma Allah gini ya, kalau nyebut asma Allah. Nama-nama Allah. Berarti banyak itu asmaul husna. Nama-nama yang terbaik. Itu zaman dari ismun ya. Zamannya asma karena banyak nama Allah itu menjadi asma husna. Nama-nama terbaik. Gitu-gitu sudah tahu ya. Ada asma, ada isi. Jadi asmanya bukan asma orang Sunda ya. Empat pengek, mana empat pengek? Batu asma, empat pengek. Ya, baik, kelas ya. Fahimta makna Bismillahirrahmanirrahim. Hal fahimta makna Bismillahirrahmanirrahim. Naam fahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasa Arabnya bahasa Arab. Langsung saja gitu. Betul tidak? Biar kepakai langsung. Gitu. Terus usah mikirin mana isinya, mana bijinya, mana harapnya, nggak usah mikirin itu. Itu mah pelajaran tingkat tinggi ini. Jadi campur-campur lah ya. Ini pelajaran kita mulai belajar ngomong apa saja tulis gitu. Dengar, ucap, ingat-ingat, pakai gitu maksudnya. Duit Pak. Duit Pak. Nah, dengar, ucap, ingat-ingat, pakai. Pakai itu ngomong ya. Halo. Bahas duit Pak, duit Pak, duit Pak, duit Mak, duit. Nah, dengar, ucap, ingat-ingat, pakai gitu. Udah habis waktunya ya? Tidak terasa, insyaallah ya. Depan. Atau ibu-ibu mau nggak nyoba motong-motong? Mau nggak? Motong-motong ini kata. Ini caranya. Jangan PR susah PR-nya. Apa ini mah? Apa sih? Oleh-oleh gitu. Oleh-oleh gitu ya. Bu, mau oleh-oleh? Nah, oleh-olehnya gitu motong-motong. Ya, gini caranya. Ibu, gitu dah. Oh. Gini caranya. Ini kata-kata ini nomor dulu, Bu. Nomor ya. Bahasa Arabnya ar-raqmu. Apa ar-raqmu? Nomor. Untuk sekalian supaya hafal. Nomor itu bahasa Arabnya ar-raqmu. Nah, di sini kata-katanya al-kalimat. Al-kalimat kata-kata. Kan ini kata-kata nih. Kata-katanya di sini tulis sama Ibu. Nah nanti Bu, ini Bu, jenis katanya di sini 1, 2, 3. Ini isim Bu, ini apa? Fi'il, ini harap. Nah Ibu tinggal nyontreng saja. Gua nyontreng apa sih namanya? Al-Inggris lah. Isim, ini kata kerja fi'il, ini harap ya. Nah nanti Ibu tulis nih pertama, coba dipecah Bismillahirrahmanirrahim. Betul tidak? 1 apa? I. 2 ismun. Pakai alif nggak apa-apa. 3. Nah gitu Bu. Nanti di checklist kelompok mana nih Bi? Nah checklist di sini lah. Nah gitu. Paham ya? Mau catat silakan. Itu kan siap. Terus kata yang kedua, kelompok ini tuh pakai itu kan? Pakai tulisan apa? Ya, buku kita kan itu adalah kelompoknya. Kira-kira ismun apa nih? Kelompok mana nih? Isim ya? Oh gitu di checklist itu ya. Lapan Allah isim juga, jadinya kosong aja. Kosong
sini cemprengnya ya. Nanti nih. Oleh ya. Supaya tahu memenggal kan kata. Jadi jangan memenggal KPI nya potong-potong. Oh ini sekata sampai sini, sekata sampai gini, sekata sampai gini. Jenisnya ada isim, ada fiil, ada araf gitu. Paham? Nah, fahimti? Nah, fahim? Al-fahimti? Nah, saya berkira benar kemudian. Ya, jadi nanti pokoknya begini Bu. Kata kerja dalam bahasa Arab isinya dua Bu. Satu pekerjaannya, dua pelakunya. Nah, karena menyatu dianggap satu saja kata kerja gitu. Jadi kata kerja Arab selalu nempel dengan pelakunya. Maka kita anggap fi'il saja. Ya, fi'il saja. Fi'il saja. Ya, enggak usah isim abubu. Abubunya fi'il, enggak usah dibagi dua. Ya, an-amta ada fi'il saja. Ya. Alhamdulillah ya. Sudah sama. Baiklah. Ya. Baik, alhamdulillah al-waqtu qad hana, itu sudah habis. Qad hana waktu sudah habis waktunya, hana itu sudah tiba habis. Qad hana al-waqtu, waktu sudah habis. Fa insyaallah fil usbu' al-qadim pada minggu yang akan datang atau fi yaumil Isnin ya. Fi yaumil Isnin nahnu kita akan najtami'u kita berkumpul marrah tsaniyah lagi insyaallah fil usbu'il qadim fi yaumil Itsnin nahnu sanajtami'u marrah tsaniyah kita akan berkumpul lagi insyaallah fi hadzal masjid fi yaumil al-Itsnin al-qadim pada hari Senin yang akan datang al-qadim yang akan datang insyaallah. Baik, nahtatim hadzal liqa, nahtatimu kita khatam, kita tutup maksudnya ya. Al-an nahtatimu kita khatam, kita tutup bihamdallah alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Jawabannya ma'assalamah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidin afwan Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa